Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nurhayati. Oke, eh kita di pembelajaran tematik ya. Masih ingat nggak kemarin terakhir pembahasan dari Ibu mengenai apa? Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Hari ini kita lanjutkan pembelajarannya yang lebih spesifik lagi tentang benda hidup dan benda yang tidak hidup. Kita ada gambar di sebelah sini, coba kalian perhatikan di situ. Nah, Ibu punya cerita tuh. Di situ ada gambar sebuah keluarga yang sedang melakukan aktivitas. Nah, di situ ada gambar anak perempuan yang sedang memberi makan kelinci, kemudian ada gambar ayah dan anak laki-laki yang sedang memandikan mobil. Nah, kira-kira dari ilustrasi gambar tersebut masih ingat nggak ya kira-kira ciri-ciri dari benda yang hidup dan benda yang tidak hidup sesuai dengan pembahasan kita di minggu lalu? Oke, ciri-ciri yang pertama dari makhluk hidup adalah makhluk hidup memiliki ciri yang pertama, yaitu dia tumbuh dan berkembang. Seperti halnya apa? Dari gambar yang sudah kita tampilkan tadi. Contoh makhluk hidupnya. Misalnya seekor kelinci. Ketika kelinci dilahirkan, dia hanya seorang anak kelinci yang masih merah, belum memiliki bulu dan seperti anak tikus kalau misalkan kita lihat ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dia lebih besar, dia akan memiliki beberapa bulu, kemudian lebih besar lagi menjadi kelinci yang dewasa. Bulunya akan lebih rimbun, kemudian dia juga akan bergerak lebih lincah daripada sebelumnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari binatang atau salah satu ciri dari makhluk hidup yang pertama, yaitu dia akan tumbuh dan berkembang. Bukan hanya hewan, tetapi ada juga yang lain. Misalnya tumbuhan. Misalkan kita menanam sebuah biji jagung. Biji jagung tersebut jika kita terus siram, maka akan muncul yang namanya tunas dari jagung tersebut. Kemudian lama atau lambat laun, tunas tersebut akan berubah menjadi pohon jagung yang lebih tinggi. Kemudian seiringnya dengan berjalannya waktu, akan muncullah dari sela-sela pohon itu yaitu buah jagung. Nah, itu adalah contoh salah satu ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan gitu. Yang kedua, masih ingatkah ciri-ciri makhluk hidup? Oke, makhluk hidup yang kedua ciri-cirinya adalah dia bergerak, ya, bergerak tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Misalnya binatang tadi, kelinci. Apakah kelinci itu bergerak dengan sendirinya, atau digerakkan oleh tangan kita, atau digerakkan oleh mesin, atau digerakkan oleh batu baterai? Tidak, kelinci tersebut adalah makhluk hidup, jadi dia digerakkan dengan alat geraknya, yaitu dia memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri. Alat untuk gerak kelinci adalah kakinya sendiri. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, dia bergerak sendiri. Tumbuhan juga sama, dia bergerak. Biasanya tumbuhan itu bergerak, ada yang mengikuti arah matahari atau dia menjauh dari sinar matahari. Yang terakhir adalah ciri yang terakhir dari makhluk hidup, yaitu dia memerlukan makan. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk dia tetap melangsungkan aktivitasnya, baik itu tumbuhan, baik itu manusia ataupun hewan. Tumbuhan memerlukan makan untuk melangsungkan hidupnya. Ketika tumbuhan tidak diberi makanan, ketika tumbuhan itu tidak diberi pupuk atau tidak diberi air sebagaimana mestinya, maka tumbuhan tersebut akan layu dan lambat laun akan menjadi mati. Sama halnya dengan manusia dan hewan, ketika manusia dan hewan tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, maka tubuh tidak akan mendapatkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas. Ketika kita nih misalkan dari pagi sampai sore
eh, nggak makan, berpuasa, apa yang kita rasakan? Badan kita akan mengalami beberapa keluhan, misalnya seperti kepalanya pusing, perutnya sakit, lapar, eh, atau bahkan apa yang lebih jauh lagi, lemas, nggak bisa gerak, mau ini susah, mau melakukan aktivitas ini juga nggak bisa karena badan kita sudah lemas, tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Bisa saja itu terjadi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang tumbuh berkembang, terus kemudian bergerak sendiri, dan yang terakhir memerlukan makanan. Kalau ciri-ciri makhluk hidup seperti itu, nah ciri-ciri dari makhluk yang tidak hidup atau benda mati adalah kebalikannya, yaitu yang pertama, dia tidak tumbuh dan tidak berkembang. Contohnya kalau misalkan kita punya mainan robot-robotan nih, kalau kita punya mainan robot-robotan, apakah robot-robotan itu tahun demi tahun, hari demi hari akan bertambah tumbuh? Tidak akan. Meskipun kita diamkan robot-robotan itu selama 1 tahun ke depan, dia tidak akan bertambah tumbuh tinggi. Berbeda halnya dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Semakin hari dan semakin tahun dia akan bertambah tinggi. Nah, robot-robotan tersebut kalau misalkan tidak kita jalankan dengan menggunakan remote control atau batu baterai, bisakah dia berjalan sendiri? Tentu tidak. Robot-robotan tersebut mampu berjalan hanya ketika kita gunakan alat bantu, atau misalnya kita dorong-dorong, kita mainkan, atau kalau tidak kita pasangkan batu baterai, kita gunakan remote control untuk menggerakkannya. Itu berarti tandanya adalah robot memerlukan bantuan orang lain, kita, untuk melakukan pergerakan atau perpindahan posisi. Dan yang terakhir yaitu adalah tidak memerlukan makanan. Apakah robot ini makan nasi seperti kita, atau disiram seperti tumbuhan, dikasih pupuk seperti tumbuhan, atau dikasih wortel seperti kelinci yang tadi? Tentu tidak. Robot-robotan ini tidak memerlukan semua hal tersebut, karena robot-robotan itu adalah benda yang tidak hidup atau benda mati. Sampai sini dulu, paham?